Anak-anak, tahukah kalian setelah meninggal, betapa Sumedha menjalani kehidupan sebagai bodhisatta? Suatu ketika, bodhisatta terlahir sebagai pangeran dari kerajaan Siwi. Ia bernama Pangeran Wesantara. Sejak muda, Pangeran Wesantara memiliki sumpah. Ia akan mengurangi kemiskinan dan kejahatan dengan kedermawanan. Bagaimana kisah selengkapnya? Adakah yang tahu? Nah, mari perhatikan video berikut ini baik-baik ya. Setuju? Selamat menyaksikan. Kisah Jataka. Cerita tentang Pangeran Wiswantara. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kota Jatutara terdapatlah sebuah kerajaan Siwirata. Kerajaan tersebut diperintah oleh Raja Sanjaya dan Ratu Pusati. Pada saatnya, Ratu Pusati melahirkan seorang anak, yaitu Pangeran Wiswantara. Pada saat yang bersamaan, lahirlah seekor gajah putih yang sangat cantik, yang memiliki kekuatan ajaib, yaitu bisa mendatangkan hujan. Hingga pada saat berusia 16 tahun, Pangeran Wiswantara menikah dengan seorang putri yang sangat cantik, yaitu Putri Madi. Mereka memiliki dua orang anak, yaitu seorang putra yang bernama Jali dan seorang putri yang bernama Kanhajina. Hingga pada saatnya Pangeran Wiswantara menggantikan ayahnya, yaitu Raja Sanjaya, untuk menjadi raja di kerajaan Siwirata. Pangeran Wiswantara merupakan sosok raja yang sangat dermawan. Beliau memiliki kedermawanan yang sangat tinggi, hingga suatu ketika kabar mengenai naik tahtanya Pangeran Wiswantara terdengar hingga ke kerajaan tetangga, yaitu ke kerajaan Kalingga, yang mana pada saat itu kerajaan Kalingga merupakan musuh dari kerajaan Siwirata. Memanfaatkan keadaan ini, para Brahmin dari kerajaan Kalingga mendatangi Pangeran Wiswantara. Mereka menggunakan sedemikian cara untuk memanfaatkan kedermawanan dari Pangeran Wiswantara yang sangat tinggi, yang mana mereka meminta gajah putih Pecaya karena kondisi kerajaan Kalingga yang dilanda kekeringan selama 7 tahun berturut-turut. Melihat kondisi ini, tentu saja karena kedermawanan yang tinggi, Pangeran Wiswantara bersedia dan memberikan gajah putih Pecaya kepada mereka. Selain itu, Pangeran Wiswantara juga senantiasa memberikan harta kekayaan yang dimilikinya kepada mereka yang meminta kepadanya. Hingga akhirnya kelakuan dari Pangeran Wiswantara ini membuat rakyat dari kerajaan Siwirata marah. Kemudian mereka meminta kepada Raja Sanjaya untuk naik tahta kembali menjadi raja. Dan mereka meminta untuk mengusir Pangeran Wiswantara ke sebuah tempat yang terasing. Kemudian Raja Sanjaya pun mengusir dan mengasingkan Pangeran Wiswantara bersama keluarganya, yaitu istrinya Putri Madi, anaknya Jali dan Kanhajina. Mereka diasingkan ke sebuah gunung yang bernama Gunung Vanka atau Vankagiri. Pangeran Wiswantara dan keluarganya pergi menuju gunung itu melewati hutan. Hutan yang sangat seram yang dipenuhi oleh banyak bahaya. Bahkan banyak penjahat yang mengintai di jalanan di hutan itu. Mereka mengendarai kereta kuda istana yang kemudian dalam perjalanan mereka bertemu dengan 4 orang Brahmin.
keempat orang Brahmin itu meminta kuda-kuda milik mereka. Nah, Pangeran Wiswantara karena memiliki kedermawanan yang sangat tinggi, beliau pun memberikannya dengan sukarela, karena berpikir tanpa kuda-kuda itu pun mereka masih dapat melanjutkan perjalanan. Nah, karena tingkat jasa kebajikan yang Pangeran Wiswantara kumpulkan di masa kehidupan lampau, maka seketika itu muncul rusa-rusa emas yang merupakan jelmaan para dewa yang kemudian membawa kereta kencana itu. Kemudian tak berapa lama mereka bertemu kembali dengan seorang Brahmin. Brahmin tersebut meminta kereta kencana dari Pangeran Wiswantara. Pangeran Wiswantara pun karena kedermawanannya yang sangat tinggi memberikan kereta kencana itu kepada Brahmin tersebut, karena dia berpikir dia masih dapat melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Yang kemudian Pangeran Wiswantara bersama keluarganya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Walaupun kondisi hutan itu sangat berbahaya dan sangat mengerikan, namun perjalanan mereka tetap aman berkat jasa kebajikan yang telah dikumpulkan di kehidupan lampau. Hingga akhirnya mereka sampai di daerah pegunungan di Gunung Panka, yang mana di sana terdapat 2 buah rumah yang disediakan oleh para dewa. Rumah satu diisi dan ditinggali oleh Pangeran Wiswantara sendiri, sedangkan rumah lainnya diisi dan ditinggali oleh istrinya Putri Madi dan kedua anaknya. Mereka tinggal di sana selama masa pengasingan, yaitu selama 7 bulan. Di tempat lain, di sebuah desa Warnasi, hiduplah seorang Brahmin yang sangat serakah yang bernama Jujaka. Suatu hari, rumah milik Jujaka terbakar. Kemungkinan hal ini disebabkan akibat timbunan karma buruk yang dilakukannya di kehidupan lampau. Jujaka merupakan seorang rentenir. Kemudian dia pergi ke Gunung Panka untuk menagih hutang ke keluarga yang memiliki ataupun meminjam uang darinya. Ternyata keluarga tersebut tidak memiliki uang untuk membayar hutang mereka. Lalu Jujaka meminta anak mereka, yaitu Amitata, untuk dijadikannya sebagai seorang istri. Amitata adalah seorang istri yang sangat taat kepada suaminya. Amitata mengetahui apa yang hendak dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya sebagai istri yang baik. Hingga suatu ketika Jujaka mendengar kabar bahwa di Gunung Panka tersebut tinggal putra mahkota dari kerajaan Siwirata, yaitu Pangeran Wiswantara. Jujaka kemudian pergi mengunjungi tempat tinggal mereka dan bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk melakukan tipu muslihatnya. Nah, di sini Jujaka berniat untuk meminta kedua anak dari Pangeran Wiswantara. Jujaka mengerti bahwa Pangeran Wiswantara memiliki kedermawanan yang sangat tinggi, sehingga dia merencanakan tipu muslihat agar Pangeran Wiswantara bersedia memberikan kedua anaknya. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Saat itu Putri Madi sedang pergi untuk mencari makanan. Kemudian Jujaka segera pergi menemui Pangeran Wiswantara. Jujaka menyampaikan keinginannya untuk meminta kedua anak dari Pangeran Wiswantara. Pangeran Wiswantara pun memberikan kedua anaknya dengan sukarela kepada Jujaka. Nah, saat kembali, Putri Madi merasa terkejut dan ketakutan karena mencari kedua anaknya dan tidak diketemukannya. Lalu ketika ia mengetahui bahwa kedua anaknya telah diberikan Pangeran Wiswantara kepada Jujaka, Putri Madi seketika itu menjadi pingsan. Dewa Saka yang melihat kejadian ini
ingin mengerti dan melihat seberapa jauh tingkat kedermawanan dari Pangeran Wiswantara. Kemudian Dewa Saka merubah dirinya menjadi seorang Brahmin dan menemui Pangeran Wiswantara untuk meminta istrinya, yaitu Putri Madi. Pangeran Wiswantara pun seketika itu tanpa berpikir panjang dengan sukarela memberikan istrinya, Putri Madi, kepada Brahmin tersebut. Melihat tingkat kedermawanan Pangeran Wiswantara yang begitu tinggi, Dewa Saka kemudian merubah wujud kembali ke wujud aslinya dan mengembalikan istrinya, yaitu Putri Madi, kepada Pangeran Wiswantara. Pada saat itu bumi bergetar dengan hebat. Timbul gempa bumi yang dahsyat akibat menyaksikan tingkat kedermawanan dari Pangeran Wiswantara yang sangat tinggi tersebut. Nah, di tempat lain, Jujaka kemudian merencanakan aksinya, yaitu melaporkan kepada Raja Sanjaya bahwa dia memiliki kedua cucunya dan meminta uang tebusan. Raja Sanjaya yang mengetahui hal ini lalu kemudian memberikan tebusan ataupun harta yang diminta oleh Jujaka. Dan kemudian Raja Sanjaya membawa kedua cucunya itu pulang ke kerajaan Siwirata. Jujaka yang menerima harta uang tebusan dari Raja Sanjaya menjadi sangat serakah. Kemudian ia menikmati harta tersebut dan menghabiskannya untuk makan hingga akhirnya perutnya meletus dan terakhir kemudian Jujaka terlahir ke alam neraka. Setelah masa pengasingan berakhir, Pangeran Wiswantara kembali ke Jejutara dan menjadi raja di kerajaan Siwirata. Sekembalinya Pangeran Wiswantara ke kerajaan Siwirata, pada saat itu timbul hujan permata yang diciptakan oleh Dewa Saka. Hal ini membuat rakyat merasa gembira. Maksud dari Dewa Saka memberikan hujan permata adalah agar bila mana suatu ketika ada orang yang meminta pertolongan dari Pangeran Wiswantara, maka Pangeran Wiswantara bisa membantu orang tersebut. Pada saat itu pula Kerajaan Kalingga kembali datang ke kerajaan Siwirata. Mereka secara sopan mengembalikan Gajah Putih Pecaya ke kerajaan Siwirata karena kondisi kerajaan Kalingga telah pulih karena tidak lagi dilanda oleh kekeringan dan hujan terjadi secara terus-menerus. Gajah Putih Pecaya pun merasa bahagia karena kembali ke kerajaan Siwirata. Kerajaan Siwirata pun menjadi sebuah kerajaan yang makmur dan rakyatnya hidup dengan bahagia. Hingga pada saatnya Pangeran Wiswantara meninggal dunia dan kemudian terlahir di alam surga Tusita untuk menunggu waktu yang tepat terlahir sebagai Siddhartha Gautama dan kemudian menjadi seorang Buddha. Nah, cerita tentang kehidupan Pangeran Wiswantara merupakan contoh dari Atidana, yang merupakan salah satu bentuk dana yang hanya dapat dilakukan oleh orang suci, termasuk bodhisattva. Karena Atidana sendiri berarti bahwa memberikan kepentingan diri sendiri kepada orang lain demi kesejahteraan mereka. Jadi dalam hal ini tidak ada lagi keterkaitan atau kemelekatan. Nah, jika kita melihat, tentu Atidana ini sangat sulit untuk dilakukan oleh orang-orang biasa. Perlu juga kita ketahui bahwa cerita mengenai kehidupan Pangeran Wiswantara adalah masa kehidupan terakhir Sang Buddha sebelum akhirnya terlahir sebagai Siddhartha Gautama yang kemudian menjadi seorang Buddha. Anak-anak, apa yang kalian pelajari dari kisah pengorbanan Pangeran Wiswantara?
Salah satu sifat bodhisatta adalah kedermawanan. Kedermawanan berarti murah hati. Orang dermawan senang berbagi dengan siapapun. Seperti hanya Pangeran Wesantara, ia senang bagikan hartanya. Pangeran Wesantara berderma dengan tulus. Pangeran Wesantara berderma tanpa pilih kasih. Pangeran Wesantara tidak rela orang-orang di sekitarnya menderita. Maka dari itu, Pangeran Wesantara merelakan hartanya demi kebahagiaan orang lain. Maukah kalian mencontohnya? Mari kita senantiasa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita dapat berbagi alat tulis dengan teman-teman kita. Jika temanmu tidak memahami pelajaran, ajarilah mereka. Jika bertemu di jalan, sapa dan berikan senyuman pada mereka. Kalian juga dapat berbagi tenaga, perhatian kepada teman-teman. Kedermawanan sekecil apapun sangat berarti apabila dilakukan dengan tulus. Oleh karena itu, mari kembangkan sifat-sifat kedermawanan.